Hari ini kita belajar tematik 4E subtema 3 pembelajaran 1 sampai 3. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini memengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Ini adalah peta Indonesia. Kita akan melihat pahlawan dari Indonesia dari berbagai daerah ya. Cut Nyak Dien yang berasal dari Aceh. Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Patimura dari Maluku, Silas Papare dari Papua, dan masih banyak lagi sebenarnya pahlawan dari Indonesia. Sekarang kita gunakan kembali tabel No Wonder. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional, dan apa saja yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Miss ambil contoh pahlawan nasional Bung Tomo ya. Kita baca dulu teks berikut. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional untuk mengenang jasa Bung Tomo. Ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satunya yaitu mobil. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Nah, pasti di rumah ada sendok dan juga cermin datar kan? Kita akan belajar ya.
Lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Cermin cekung, lihat pada sendok ya. Dan juga cermin cembung di baliknya. Dan juga cermin datar atau cermin seperti biasa. Lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Yang pertama, cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan, sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cekung sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Cermin datar, bayangan yang terjadi sama. Bayangan yang terjadi tegak, jarak benda juga sama. Bayangan cermin tertukar sisinya. Bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama-sama. Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk bersedia berkorban segala-galanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara memiliki jiwa patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Para pejuang kemerdekaan disebut mewujudkan Indonesia yang merdeka. Setelah kamu mempelajari sikap kepahlawanan, tentunya kamu merasa bangga terhadap mereka. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang sudah kamu pelajari. Nah, sekarang kita tulis ya, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang dimiliki para pahlawan kita. Apa saja ya kira-kira? Kita lihat, yang pertama adalah keberanian, yang kedua rela berkorban, yang ketiga membela kebenaran dan keadilan, yang keempat cinta tanah air, yang kelima pantang menyerah, dan yang keenam rendah hati. Berkat pengorbanan para pahlawan, sekarang kita dapat menikmati kemerdekaan. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga tetap utuhnya bangsa dan negara kita dan mengisi kemerdekaan dengan membangun serta dapat mewarisi sikap-sikap para pahlawan. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai-nilai tersebut mencerminkan sila Pancasila? Jelaskan jawabannya. Yang pertama, keberanian. Definisinya bisa kalian baca ya. Suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal buruk. Contohnya, di sini Miss tulis 5, silahkan dibaca. Salah satunya adalah berani menjauhi sifat-sifat yang buruk. Termasuk sila kedua. Selanjutnya ada sikap rela berkorban. Definisinya, sikap yang mencerminkan adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan memberikan penderitaan bagi diri sendiri. Contohnya bisa kalian baca ya. Salah satunya adalah ikut kerja bakti, membersihkan jalan dan sekolah, termasuk sila ketiga Pancasila. Selanjutnya ada sikap membela kebenaran dan keadilan. Definisinya, tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Contohnya, ikut berpartisipasi menjaga keamanan kampung, menghormati hak-hak orang lain.
Sifat tersebut terdapat di sila kedua. Selanjutnya ada sikap cinta tanah air. Definisinya, suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah air. Termasuk sila ketiga. Selanjutnya ada sikap pantang menyerah. Definisinya, pantang menyerah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu contohnya adalah selalu berusaha menjadi yang terbaik. Termasuk sila yang ketiga. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, menyumbang untuk korban bencana alam. Menyumbang untuk korban bencana alam sesuai dengan sila kedua. Gambar berikutnya kerja bakti. Kerja bakti sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya, minta maaf kepada teman. Minta maaf kepada teman sesuai dengan sila kedua. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa pelajari juga buku paketnya.